Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, kasih-Mu Tuhan yang memenuhi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Syukur hanya bagimu. Haleluya. Kau yang layak disembah, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya.
waktu tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat pagi ya Abah ya Bapa, Kau baik, Kau sungguh sangat baik. Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami, dengan cuaca yang baik, dengan hari yang baik. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Selamat Shalom pagi, semuanya. shalom Haleluya. semua yang sudah bergabung. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan baca Ulangan 31 ayat 1 sampai 6. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera, Pak Henry, Bu Viken, Cece Emi, selamat pagi. Ulangan. Bu Saiman, Pak Saiman, selamat pagi. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Rita Herawati, selamat pagi. Bu Reni, Pak Franyanto, Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Bu Esterlin, Pak Wong, selamat pagi. Mari kita baca Ulangan 31 ayat 1 sampai 6. Ulangan 31 ayat 1 sampai 6. Dan perikop Yosua sebagai pengganti Musa. Ayat 1. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Amin, amin. Selamat pagi Bu Lasma. Selamat pagi Bu Reni, Pak Franyanto. Allah tak akan membiarkan kita. Amin. Amin. Departemen Transportasi AS Amerika Serikat melaporkan bahwa tahun 2021 itu maskapai penerbangan di AS telah lalai menangani 2 juta koper. Kalau saudara melihat ya,
Bagaimana koper-koper kita yang kita naik pesawat terbang itu diperlakukan ya, itu ya membuat hati ini kecut ya. Bagaimana negara-negara tertentu itu melempar-lemparkan koper-koper yang mungkin mahal, mungkin yang saudara eman-eman, dan mengapa kalau koper itu nanti dibawa pulang ke Indonesia merotoli. Kalau saudara melihat cara mereka tiap-tiap maskapai penerbangan itu melakukannya, itu sungguh luar biasa ya. Apalagi kalau kopernya ekstra besar-besar ya. Jadi jangan bawa koper yang gede-gede ya, nanti bisa dibanting-banting gak karu-karuan ya. Jadi pada waktu itu banyak koper yang hilang ya, gak tahu kemana. Dan juga ada koper yang tertunda. Jadi pokoknya kacau balau tentang koper-koper yang dibawa penumpang pergi ke negara-negara tertentu itu, terutama di penerbangan di AS ya, di Amerika Serikat. Jadi ribuan koper lain lenyap untuk selamanya. Rekan saya pernah ngalami yang hal-hal yang tidak menyenangkan ya, yaitu ketika ia melepas kacamata ditaruh di meja di penerbangan ya, ternyata diringkesi pisan ya. Jadi kacamatanya katut itu tray sampah makanan ya. Jadi ya akhirnya dia tidak bisa baca. Jadi jangan taruh kacamatamu di tempat yang tidak benar ya, sehingga ketika pramugari ngeringkesi melok dimasukno sampah ya. Nah itu hilang sudah, tidak mungkin toh sampahnya dioker-oker lagi dari seluruh penerbangan itu ya, ke Inggris waktu itu. Dan waktu pulang lucu lagi, dia punya 2 koper lah, sepatu kiri dan kanan tuh dipisah ya. Satu masuk koper yang satu, yang kanan masuk koper yang lain. Sampai di Indonesia kopernya hilang 1. Akhirnya sepatunya tidak kena dipakai. Nah itu pengalaman-pengalaman yang kita harus cermati ya. Kalau mau pergi-pergi bawa baju secukupnya ya. Oleh sebab itu saya tidak suka pergi di musim dingin. Karena apa? Baju tebal-tebal, berat koper-kopernya, gede-gede koper-kopernya, itu bakalan jadi ribet ya. Jadi bawa baju rangkep-rangkep itu sangat ribet gitu ya. Ditinggal aja sana, pakai. Ya kalau saya ke rumah anak saya tak tinggal, terus dia pindah rumah, dia kata ini tak kasih no temenku, yo podo ae. Hilang ya. Saya pernah beli alat-alat makan 1 set gitu ya, bagus-bagus, tapi karena tidak cukup, tidak bisa bawa pulang, akhirnya apa, mah ini tak kasih no temenku, ya sudah hilang pisan. Nah makanya tidak usah itu ya, hidup itu sudah ruwet ya, tidak usah bikin keruwetan-keruwetan baru dalam hidup kita, amin. Kalau saya melihat turis-turis dari Soviet, dari Eropa itu bawa ransel aja dipikul, digendong, tak bawa koper berat-berat ya. Mungkin dicuci apa dibalik, aku nggak ngerti ya. Tapi orang Indonesia itu sudah kebiasaan pakai baju itu kan gonta-ganti karena negara tropis ya. Lah mereka kan negara dingin ya, bajunya mungkin tidak berkeringat ya, tidak apa-apa, tidak usah banyak-banyak gitu ya. Jadi ini yang masalah yang ternyata itu masalah gitu loh ya. Sebetulnya itu kan mosok kita pergi nggak bawa koper gitu ya. Tetapi ya inilah risikonya, kopernya diuncal-uncal no, gak karu-karuan, akhirnya pedot kabeh ya. Koper saya itu bagus-bagus yo, putul kabeh saudara, akhirnya ya wis ndak usah beli koper. Ndak usah dieman-eman toh percuma ya, sekali pergi sekali pakai buang gitu aja. Nah, apakah saudara akan pasang GPS di kopermu? Kan ndak mungkin ya. Jadi supaya tahu itu loh, kopernya sampai di mana gitu ya. Kita semua ini khawatir kalau pihak yang seharusnya bertanggung jawab tidak lagi bisa dipercaya untuk mengawasi hal-hal yang sebenarnya penting. Bener ya? Koper yang kita bawa bepergian itu kan barang-barang penting yang harusnya tetap ada gitu ya. Pernah bawa oleh-oleh minyak wangi dari Mesir. Lah kok
hilang ya saudara. Ternyata ada pencuri di bandara itu ya, waktu kedatangan di Jakarta waktu itu dibuka ya, resletingnya bisa dibuka dengan ballpoint ya. Coba kamu tusuk resleting kopermu itu dengan ballpoint. Jadi kalau kehilangan kunci atau lupa nomor gampang, wis tusuk naik sama ballpoint, buka saudara-saudara. Jadi boja ya, dikasih nomor, dikasih apa, gembok, pusing ya nanti kalau diperiksa di imigrasi kan hilang gembok, so dimarahi ya. Makanya sekarang ada koper yang bisa dibuka oleh imigrasi ya. Jadi bocah mbok kunci-kunci, jadi wis bawa aja 2-3 lembar pakaian gitu aja ya. Pakaian dalam pakai sekali buang itu ada kan ya di toko. Jadi nggak usah ribet, hidup itu dibikin praktis ya saudara-saudara. Nggak usah kecewa, nggak usah marah-marah sama penerbangan, sama orang lain. Karena apa? Ternyata orang tidak bisa lagi dipercaya. Bener nggak Pak Gem? Iya. Orang tidak bisa lagi dipercaya. Nah, inilah yang menyebabkan apa? Israel ini memiliki ketakutan yang serupa terhadap Allah ya. Mereka takut bahwa Allah akan membiarkan mereka. Ketika bangsa itu bersiap memasuki tanah perjanjian, Musa menyampaikan kabar meresahkan bahwa ia tidak akan memimpin mereka lagi. Nah, ini seandainya kata hari ini pemimpinmu berkata, aku sudah resign atau aku lengser ke Prabon, aku pensiun gitu. Terus saudara pasti ada goncangan. Siapa ini yang menggantikan? Siapa yang mau menderita seperti dia bla bla bla. Nggak usah banyak-banyak. Ketika orang tua kita terus tiba-tiba meninggalkan kita sedangkan dia tidak berpesan apa-apa ya. Masalahnya masih panjang ya. Ya kalau papanya Bu Viken kan udah sepuh, sudah merencanakan, sudah membagikan pekerjaan ke semua anak, sudah finish istilahnya, sudah tinggal meninggalkan dengan mata terpejam erat ya. Tetapi kalau tiba-tiba masih muda, anak-anak belum selesai sekolah, bahkan masih SMP, belum masuk SMA, belum kuliah, belum kerja, anak-anak belum jadi semuanya. Lah, tiba-tiba kepala rumah tangga itu sakit dan meninggal, terus bagaimana kamu? Apa nggak takut? Ya takutlah sebagai manusia. Seorang jemaat berkata demikian ketika suaminya meninggal karena COVID dan anak-anak masih sekolah semuanya. Aduh, masa depan anak-anakku suram. Dia berkata demikian karena apa? Dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa mengcover semua kebutuhan sekolah, makan, hidup, kontrak rumah dan sebagainya. Maka dari itu, nah, ada ketakutan seperti bangsa Mesir ini tadi. Ada ketakutan, ya, ketakutan yang serupa. Mereka takut apa? Allah akan membiarkan mereka, sampai ngomong masa depan anak-anakku nggak ada, hilang masa depan anak-anakku. Padahal Yeremia 29 ayat 11 mengatakan apa Pak Gem? Bahwasanya aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Selalu ada harapan di dalam Tuhan ya. Walaupun Musa sudah tidak lagi memimpin bangsa itu, digantikan oleh Yosua, tetapi Allah tetap berjalan di depan mereka. Amin. Kita baca Ulangan 31 ayat 2. Ulangan 31 ayat 2. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Nah, bagaimana kalau ada pemimpin yang berkata seperti itu? Tentu ada kegentaran ya. Bangsa itu tentu terkejut. Selama ini Musa mewakili kehadiran Allah dan menyampaikan firman-Nya bagi mereka. Apakah Allah akan segera melupakan mereka? Apakah Dia akan membiarkan mereka di tengah padang gurun? Musa berkata demikian, jangan takut dan jangan gemetar. Ya. Coba kita lihat ayat 6 ya.
dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, selalu ada kata-kata janganlah takut dan janganlah gemetar atau gentar ya. Karena apa? Allah tidak akan membiarkan engkau. Dia akan menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Amin. Amin. Jadi kita mungkin saja kehilangan seorang pemimpin keluarga di tengah-tengah kehidupan yang sedang berputar ya. Kehidupan tidak bisa berhenti, harus tetap berputar terus ya, harus tetap berputar terus, tidak bisa berhenti. Maka dari itu, ayo kita selalu percaya bahwa Tuhan yang memimpin dan membimbing kita. Amin. Amin. Musa berjanji bahwa Allah akan selalu menyertai mereka dan meyakinkan mereka bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan mereka. Dan kemudian melalui kehadiran Yesus, Allah memberi kita janji yang sama dan takkan diingkarinya. Kristus akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kita baca Matius 28 ayat 20 ya. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Nah, jadi kita tidak perlu takut karena apa? Tuhan menyertai kita senantiasa. Senantiasa ada penyertaan Tuhan. Yang penting yaitu kita percaya kepada Tuhan dan dekat kepada Tuhan. Pasti ada pertolongan. Amin, saudara-saudaraku ya. Jadi hal ini siapapun yang akan meninggalkan kita di bumi ini, kita nggak perlu takut. Mungkin pemimpin rohani kita meninggalkan kita karena sudah sepuh. Mungkin pemimpin keluarga meninggalkan keluarga karena tugasnya sudah selesai, ataupun tiba-tiba saja ia meninggalkan. Tapi jangan takut bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Itu janjinya yang pasti. Amin. Amin. Mungkin juga keluarga atau seorang pemimpin meninggalkan karena hal-hal yang lain, berpisah sementara waktu karena hal-hal yang lain, hal-hal yang negatif, tentunya akan menyebabkan keluarga yang ditinggalkan sangat menderita. Tetapi percayalah, di situ pemimpin Allah sebagai pemimpin kita akan tidak membiarkan kita kelaparan, tidak akan membiarkan kita goyah. Maka dari itu pesan Musa itu perlu kita cermati pada pagi hari ini dan perlu kita camkan sungguh-sungguh ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ketika Musa tidak dapat memimpin lagi, dia mengharapkan bangsa Israel itu berharap kepada Tuhan yang akan memimpin mereka. Ya, siapapun hari ini mungkin sudah ditinggalkan orang tua, menjadi yatim piatu, jangan takut. Sebab Allah yang menjadi pemimpinmu sekarang. Amin. Amin. Hari-hari ini memang hari-hari yang tidak dikatakan baik-baik saja. Bahkan Indonesia sudah berkata tidak baik-baik saja. Tetapi Tuhan senantiasa berkata semua itu baik. Tuhan selalu memberi berkat, semua itu baru. Ya. Jadi kalau ada gelap, Tuhan ngomong, akulah terang dunia. Kalau Indonesia gelap, Indonesia perlu Tuhan Yesus yang berkata, akulah terang dunia. Siapa yang berani berkata, akulah terang dunia? Hanya Yesus, saudara-saudara ya. Dialah sang terang itu. Dialah sang Allah itu. Allah itu seperti apa? Sinar ya, seperti
sinar yang menyilaukan, tak seorang pun bisa mendekati Allah karena ia sangat menyilaukan. Tetapi kita melihat di dalam Yesus Kristus Tuhan, Dialah terang dunia, membawa orang keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Amin, saudara. Jadi hari ini jangan tinggal di dalam gelap, atau jangan mengiyakan bahwa Indonesia gelap. Mungkin benar dikatakan bahwa secara letterlek Indonesia gelap. Karena apa? Korupsi yang merajalela, potensi-potensi gempa bumi, potensi-potensi, karena kita ini ada di jalur gunung berapi ya, potensi-potensi banjir dan sebagainya, potensi apa saja yang menyebabkan kerusakan itu ada. Tetapi percayalah kepada firman Tuhan yang berkata, akulah terang dunia. Ya, barang siapa datang kepadaku, ia akan memiliki terang itu ya. Jadi jangan merasa yo gelap yo. Yo sih pancene gelap, hidupku ini pancene gelap. Enggak, sebab anak-anak terang. Kita dikatakan jadilah anak-anak terang. Ketika Bapak kita adalah sang terang, maka kita juga menjadi orang-orang yang terang. Mari kita sinari kegelapan dunia ini sehingga Indonesia tidak gelap, melainkan Indonesia memiliki terang Kristus. Amin. Ayo kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau tetap menyertai kami senantiasa, Kau membimbing kami, bahkan Kau berjalan di depan kami untuk memimpin kami, sehingga kami tidak takut lagi terhadap dunia ini, sehingga kami hanya berharap kepada Engkau, dan Kau memimpin kami menuju ke terang-Mu yang ajaib, sehingga kami tidak di dalam kegelapan, kami berjalan menuju terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Jika di antara kami ada yang tinggal di dalam kegelapan, baik itu kegelapan dalam kesehatan, kegelapan dalam ekonomi, kegelapan dalam hubungan sesama manusia, Tuhan tolong. Engkau datang, Engkau sang terang itu. Biarlah kami memiliki terang hidup itu, sehingga kami dapat hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dan kami banyak menarik orang yang dari dalam gelap menuju terang-Mu yang ajaib. Tuhan, pimpin dan bimbing kami selalu. Jika di antara kami ada yang baru ditinggalkan orang tua, mertua, atau siapapun di dalam rumah tangga kami telah kehilangan pemimpin rumah tangga kami, tapi kami percaya kami menjadikan Engkau sebagai pemimpin rumah tangga kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami. Haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. God bless you. See you tomorrow guys. Halo Bu Listia. Sampai ketemu besok sama Pak Erwin ya. Tuhan Yesus memberkati Pak Bambang, Bu Vera, semuanya yang sudah bergabung. God bless you. Haleluya. Kita ketemu besok Minggu ya, ke gereja masing-masing. Senin ya kita ketemu di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap semangat. Amin. 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 Haleluya.